Bismillahirrahmanirrahim. Hai, welcome back my YouTube channel Petri. Kali ini Bu Petri hadir di sini salam pendidikan untuk membahas mengenai P3K guru. Berikut ini pada tanggal 6 Oktober 2021 dikeluarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan menyesuaikan nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nah, berdasarkan surat ini, di sini diputuskan, langsung agak cepat saja ya, karena menjelang pengumuman tanggal 8 Oktober 2021. Di sini keputusannya kita lihat pada lampiran 1 menjelaskan bahwa daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis untuk jabatan fungsional guru berubah ya Bapak Ibu. Tapi poin pentingnya itu ada di sini. Tadi Bu Petri baca ini nih, di poin ketiga ini. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 yang awalnya terdiri dari nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, C nilai ambang batas wawancara. Untuk nilai ambang batas ada 3 jenis kategori. Yang ke-1 dilakukan penyesuaian dari Kemenpan RB awalnya nomor 1127 tahun 2021. Kemudian tentang kompetensi P3K dibagi dalam 3 kategori, nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2, dan nilai ambang batas kategori 3. Nilai ambang batas diterapkan dalam keputusan ini katanya untuk penyeleksi P3K guru. Ini ya poin pentingnya. Nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. Untuk nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural menjadi 110, turun ya, dari 130 menjadi 110, berarti turun 20 poin. Dan untuk wawancara 20. Terus nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud yang berusia paling rendah 50 tahun, ingat ya, di diktum ini pada saat pendaftaran. Dan nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagaimana dimaksud. A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum merupakan bagian untuk terpisah dari keputusan menteri ini. B. 130 ya, jadi nilai seleksi kompetensi manajerial dan sosial-kultural berarti tetap. Terus 24 untuk nilai wawancara. Jadi untuk yang kategori 2 tadi dari 130 terus dari 110, terus wawancaranya turun dari 24 ke 20. Sementara untuk kategori 3 dia berada di kompetensinya untuk ini kita pahami di lampiran satunya nanti seleksi ini 130 untuk nilai mansos dan 240 untuk wawancara. Nah, sementara kompetensi 1, seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 berperingkat terbaik jika setelah huruf A diberlakukan masih terhadap alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Oke, jadi kalau masih ada yang belum terpenuhi maka masuk ke sini. Di sini jelaskan jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta nilai ambang batas kategori 3 berperingkat terbaik. Jadi ini diktumnya untuk dipahami. Poin penting perubahan nilai ambang batas dari kategori 1, kategori 2, dan kategori 3 untuk dilaksanakan dalam penilaian P3K guru ditandatangani 6 Oktober 2021 oleh Kemenpan RB Cahyokumolo. Langsung ya kita lihat ke lampirannya. Untuk guru kelas dari 260 turun 5 poin dari 210 kategori 3. Ini ada kategori 1, ini kategori 2, 3 gitu kan ya. Terus ini bisa dilihat ini ambang batasnya. Terus kalau guru SD kemarin kan tertinggi tuh
guru SD, misalnya guru kelas kemarin 320, sekarang menjadi 270. Jadi turunnya 50 poin. Ini bisa dipahami untuk setiap jenjang mapel. Misalnya kita lihat guru SMA. SMA itu pada mapel biologi misalnya 295 turun 50 dari 245. Kita lihat mapel PKWU 260 turun 5 poin jadi 210. Bisa Bapak Ibu lihat lebih rincinya pada lampiran di kolom deskripsi ya Ibu Petri lampirkan, jadi bisa lebih dipahami. Oke, semangat ya. Selamat menyambut pengumuman P3K di tanggal 8 Oktober 2021. Besok 8 Oktober 2021. Salam pendidikan. Terima kasih.